Selamat pagi, perkenalkan nama saya Protansia Kanubabi, NPM 331800020. Saya semester 4A, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang jurnal, di mana jurnal yang diberikan oleh ibu itu ada 3 jurnal. Dan di sini mata kuliahnya itu adalah kultur jaringan. Nah, di sini saya akan membahas dari jurnal yang pertama, yaitu dengan judulnya itu adalah Induksi Kalus dan Optimasi Regenerasi 4 Varietas Padi Melalui Kultur In Vitro. Nah, di sini jurnalnya adalah Jurnal Agrobiogen, di mana jurnal ini adalah hasil penelitian pertanian atau hasil penelitian bioteknologi. Nah, dan jurnal itu dibuat oleh Ragapatmi Purnamaningsih, dan jurnal itu diteliti atau dibuat oleh Ragapandi di 2 tempat, yaitu yang pertama di Laboratorium Kultur Jaringan Keloti Biologi Sel dan Jaringan. Yang kedua itu di tempat Balai Besar Penelitian dan Perkembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik dan Pertanian. Ya, selanjutnya itu kita masuk ke metodenya. Ragapatmi melakukan penelitian menggunakan metode rancangan acak lingkungan atau RAL. Dan tujuan dari Ragapatmi melakukan penelitian itu untuk memperoleh metode dan informasi media yang tepat untuk menginduksi pembentukan kalus serta regenerasi dan perakaran pada beberapa varietas pada indika. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Itu padi yang kita ketahui atau nama ilmiahnya itu Oryza sativa. Yang kita ketahui bahwa tanaman padi ini adalah salah satu tanaman yang sudah kita ketahui sebelumnya, dan tanaman padi ini adalah salah satu tumbuhan pangan di mana kita gunakan sebagai makanan pokok yang kita gunakan setiap hari. Dan Ragapatmi ini melakukan penelitian terhadap padi ini pada bagian untuk menginduksi kalus, regenerasi kalus menjadi planlet, multiplikasi tunas dan pembentukan planlet, dan yang terakhir itu aklimatisasi planlet. Nah, yang terakhir itu hasil. Di sini ada 3 hasil, bisa dibaca. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai jurnal pertama, dan di sini kita akan masuk ke jurnal kedua, yaitu jurnal kedua itu judulnya itu adalah Regenerasi Protokorm secara in vitro dan aklimatisasi planlet anggrek, atau dengan bahasa latinnya itu Cymbidium hartinahianum JB Combe dan Nasution. Nah, di sini jurnal ini juga adalah jurnal Agrobiogen. Nah, jurnal ini dibuat oleh ada beberapa peneliti, ada 4 peneliti. Di sini saya akan sebutkan nama mereka satu persatu. Itu yang pertama Elizabeth Handini, yang kedua Dewi Sukma, yang ketiga Sudarsono, dan yang keempat itu Ika Rostika. Keempat peneliti ini melakukan penelitian di 3 tempat, di mana yang pertama itu di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, dan yang kedua itu di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, yang ketiga di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor. Nah, tujuan dari keempat peneliti ini melakukan
penelitian adalah untuk menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi protokoon dan metode aklimatisasi planet C. hartihanianum. Keempat peneliti itu mereka melakukan penelitian terhadap anggrek, di mana anggrek atau dengan nama ilmiahnya itu Cymbidium hartihanianum JB Comber dan Nasution, di mana anggrek ini adalah salah satu spesies yang sudah langka atau yang berstatus terancam punah, dan anggrek ini mempunyai potensial komersial sebagai induk silangan karena mempunyai warna bunga yang menarik, yaitu hijau dengan biru ungu, tandan bunga yang besar dan tegak. Sekarang kita masuk pada tahapan penelitian. Yang pertama itu tahapan penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Handini dan beberapa temannya itu adalah, yang pertama itu mereka melakukan penelitian terhadap multiplikasi protokoon C. hartihanium menggunakan BA dan optimasi dengan TDS secara in vitro. Nah, di sini mereka melakukan dua percobaan, di mana percobaan yang pertama itu percobaan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor yang diuji, yaitu media dan asal protokoon atau dari biji dengan masa simpan O0 bulan dan 2 bulan di dalam freezer. Percobaan yang kedua itu menggunakan RAL faktorial dengan dua faktor, di mana yaitu 4 taraf konsentrasi TDS dan 2 macam media semai, yaitu media KC ditambah bahan organik ekstrak Tauge 150 gram per I dan air kelapa 150 ml per I dan media KCA. Kita masuk pada tahapan penelitian yang kedua, yaitu induksi akar C. Induksi terhadap anggrek itu menggunakan IBA dan NAA secara in vitro, di mana peneliti melakukan media perlakuan yang digunakan adalah media KCA tanpa zat pengatur tumbuh atau ZPT sebagai kontrol dan media KCA dengan penambahan indole 3 butyric acid atau IBA atau NAA dengan taraf konsentrasi 135 mg per I. Tahap penelitian yang berikut itu pra-aklimatisasi dan aklimatisasi planet anggrek. Ini di mana kultur ditempatkan secara bergiliran di ruang dengan suhu yang berbeda-beda untuk adaptasi, yaitu satu tipe hardening itu dari ruang kultur dengan suhu 16 sampai 80 derajat Celcius selama 1 bulan langsung diaklimatisasi. Yang kedua itu tipe hardening itu dari ruang kultur dengan suhu 16 sampai 18 derajat Celcius selama 1 bulan. Itu dipindahkan ke ruang persiapan dengan suhu 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius selama 1 bulan, dan selanjutnya itu diaklimatisasi. Nah, hasil dari jurnal kedua ini adalah peneliti mengawali perbanyakan masal C atau dari perbanyakan anggrek yang dimulai dari multiplikasi protokol menggunakan media dasar KCA dengan BA5 mg per I dan induksi akar sehingga tahap pembesaran pada media KCA dengan gula 2 gram per I. Dilanjutkan dengan
perlakuan hardening selama 2 bulan dengan menggunakan suhu itu 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius pada media KCA dengan gula 200 gram per I, kemudian diaklimatisasikan. Nah, sekian dari presentasi saya tentang jurnal kedua. Sekarang saya masuk ke jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga itu judulnya adalah multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis explant pada 6 genotip tebu. Nah, di sini jurnal ini juga mereka meneliti menggunakan metode RAL. Nah, yang meneliti atau yang membuat jurnal ini adalah ada beberapa peneliti di sini, antaranya Alfia Anur Aini Asisi, Ika Rostika, dan Darda Effendi. Mereka melakukan penelitian di 2 tempat juga. Itu yang pertama, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Yang kedua, itu di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor. Itu mereka melakukan penelitian pada tebu, atau dengan nama latinnya itu Saccharum officinarum L, di mana mereka tebu ini adalah dimana yang kita ketahui bahwa tanaman tebu ini biasa digunakan untuk pembuatan gula, dan tebu ini adalah salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Dan tebu ini juga manfaatnya tidak hanya untuk sebagai penghasil gula, tetapi manfaatnya juga untuk bisa membuat energi terbarukan, kertas, dan pakan ternakan. Nah, mereka melakukan penelitian terhadap tebu ini, di mana mereka melakukan perbanyakan secara vegetatif yang dapat dilakukan dengan 2 metode, itu metode konvensional dan kultur jaringan. Di mana mereka menggunakan metode dan bahan. Di sini ada metode dan bahan, akan saya jelaskan. Di sini metode yang mereka gunakan itu yang sudah tadi saya katakan bahwa mereka menggunakan metode rancangan acak lengkap. Nah, yang kedua itu bahan. Di sini mereka menggunakan tebu, di mana tanaman tebu ini ada 6 genotip yang berasal dari 3 lokasi. Itu yang pertama itu ada di sini, bisa dibaca sendiri. Yang berikut hasil dari jurnal ketiga ini adalah menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotip dan jenis explant, kecuali terhadap persentase daya tumbuh explant pada subkultur ke-6. Genotip berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada ketiga subkultur serta terhadap persentase daya tumbuh dan pertambahan tunas per explant pada subkultur ke-6 dan ke-9. Jenis explant yang berpengaruh nyata terhadap pertambahan tunas per explant pada ketiga subkultur serta terhadap persentase daya tumbuh dan tinggi tunas pada subkultur ke-6. Yang berikut itu adalah kesimpulannya. Kesimpulannya di sini adalah interaksi antara genotip dan jenis explant tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya generasi tunas pada subkultur yang ke-6. Nah,
Sekian hasil presentasi saya tentang ketiga jurnal yang